nganu, jenengan pernah nggak kalau di TikTok itu lihat yang namanya sambutul? Lah kemarin tak cari, sambutul itu nganu, apa itu? Konten kreator, dan ternyata konten kreator yang ada di ST, pecintanya ST itu, yang lain tolong duduk Bu. Jadi konten-konten kreator yang ada di ST itu ternyata luar biasa. Lah kemarin tak cari, Mas Dava tolong dicari, sambutul ini siapa? Ternyata dalamnya Semarang Pak Haji. Jadi sambutul ini tiba nomanya Semarang. Semarang nggih? Brebes. Nah, mana sambutul? Coba berdiri apa gimana? Nah, ini TikToker ya. Nah, coba. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama asli siapa Mas? Nama asli Saiful Anam. Rumahnya? Asli saya Madiun, cuman saya nikah dapat orang Brebes. Oh Brebes. Terus kerja di Jakarta. Oh gitu. Hidup di Brebes sudah berapa tahun? Kalau di Brebes sih belum pernah tinggal tetap di sana. Kalau yang lama itu saya di Jakarta, Gus, hampir 10 tahun. Siap. Ya. Terus pekerjaannya apa? Mohon maaf kalau boleh tahu. Pekerjaannya kuli bangunan, Gus. Apunten. Di Jakarta ya? Iya. Lah gimana itu kok terinspirasi menjadi apa bahasanya Mas Dawa? TikToker terus yang ngupload video saya itu gimana ceritanya? Ya karena kisah saya, Gus, mungkin. Ya gimana? Maaf kalau saya cerita kisah saya, mungkin saya pengen nangis. Gak apa-apa, siapa tahu buat motivasi yang lain. Ya, saya dulu itu di Jakarta 10 tahun itu istilahnya salah jalan, Gus. Siap. Bener-bener saya jalan. VT saya sudah saya upload di TikTok, banyak yang nonton. Ada foto-foto saya gimana. Saya itu tiap malam itu dugem. Siap. Tiap malam itu mabuk. Iya. Judi bahkan iya. Siap. Terus karaoke udah 10 tahun saya di Jakarta, 8 tahun saya di dunia seperti itu. 8 tahun? Iya. Jadi malam dugem, iya, siang judi dan sebagainya. Siap, iya. Hasil pekerjaan itu habis untuk itu. Iya. 8 tahun, siap. 8 Terus? tahun. Dulu mungkin gaji saya udah besar di Jakarta, karena ya itu salah jalan, jadinya saya nggak bisa ngumpulin. Saya sampai lupa anak istri saya. Masya Allah. Anaknya berapa izin? Anak saya yang 3 asli. Masya Allah. Cuman terus saya nikah 2 kali, Gus. Masya Allah. Oke, terus? Terus kedua itu saya bawa anak dari istri kedua saya itu 1, jadi anak saya semua 3. Ya seperti Gus, waktu di bulan Juni 2023 itu saya kondisi itu masih mabuk, Gus. Masih menjadi pokoknya dunia gelap. Iya, udah. Ya, terus? Nah, dengar dengar lewat VT Gus Ikdam. Siap. Itu yang ngomong saelele wong kowe ojo lali karo Gustimu. Nggih. Entah hidayah itu mungkin datang ya, Gus. Masya Allah. Kalau sampai itu saya langsung pulang. Pulang ke rumah. Brebes? Enggak, pulang ke rumah waktu istri saya tinggal di Jakarta. Siap, nggih. Saya langsung pulang ke rumah, terus saya peluk anak saya itu, Gus. Anak yang masih kecil, masih bayi, yang nggak pernah saya istilahnya kurang perhatian dari saya gitu. Saya pulang ke rumah, saya peluk anak saya itu, Gus, sampai akhirnya. Dan setelah itu saya mengikuti Gus Ikdam dan ya ingin menjadi muhibinnya Gus Ikdam dengan akun saya itu, menyebarkan kebaikan, menyebarkan ke semua orang atas dosa-dosa saya mungkin yang saya perbuat dulu, Gus. Ngapunten, maksudnya untuk menebus kesalahannya akhirnya mensiarkan dakwah lewat akunnya, kurang lebih gitu ya. Ya Allah, luar biasa, tepuk tangan. VT saya ada, Gus. VT saya yang baru saya upload di akun Sambutul itu ada
foto saya, foto waktu zaman saya. Masya itu Allah. ada. Jadi ya itulah, makanya kadang ada orang itu yang nggak suka mungkin lah dengan ST, dengan metode dakwah kita. Dia selalu menganggap kita itu mungkin salah. Mungkin ini adalah ustadz yang viral karena sosial media, mungkin ini ustadz yang nggak bisa ngaji, mungkin ini apa. Kamu nggak usah gumun kalau ada orang seperti itu. Sudah bisa diketahui bahasanya dia itu bukan masalah beda pendapat dengan saya, tapi dia itu sebenarnya marah karena beda pendapatan. Makanya kayak gitu, mau diapa-apain juga kita akan dianggap salah. Tapi ternyata dari sepatah kata yang mungkin itu dari berapa ribu kalimat yang kita sampaikan, ternyata bisa menghantarkan seseorang mendapatkan hidayah. Kayak Mas Sambutul itu tadi loh, 8 tahun itu bukan waktu yang sedikit loh. Judi, miras, segala sesuatu dilakukan, tiba-tiba lewat sosial media akhirnya mendapatkan petunjuk, ingat dengan istrinya, anaknya, memeluk, dan akhirnya memiliki kesadaran berusaha mensiarkan dakwah. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan buat beliau. Nah ini bisa untuk motivasi teman-teman yang lain. Mungkin ada ibu-ibu yang menggemari Facebook, menggemari IG, menggemari TikTok. Jenengan yang kreatif-kreatif jangan digunakan untuk keburukan. Jangan sampai untuk promosi judi online, jangan sampai untuk promosi cacian, bulian. Karena ada biasanya orang itu yang kelihatannya baik ketika bertemu orang, tapi di sosial media itu acaranya namimah, adu domba, menjelek-jelekan orang. Lah ini jangan ditiru, nggih. Tirulah Mas Sambutul ini loh. Walaupun pribadinya masa lalunya itu buruk, tapi dia selalu yakin masa depannya belum ternodai, dan insya Allah dia akan menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Amin ya Allah. Nama aslinya siapa tadi? Saiful Anam. Saiful Anam. Sekarang apa Mas, followernya apa itu berapa itu Mas Dafa? 150.000. Oh, Dan like-nya itu sudah 6 juta. luar biasa, tepuk tangan buat Mas Saiful Anam. Izin ngapunten, mayoritas itu yang diupload saya. Iya, semua hampir rata-rata saya. Dan jenengan datang ke sini masih pertama kali ini? Pertama kali, saya dari Jakarta Gus sebelumnya. Masya Allah. Pertama kali ke sini tapi selalu mensiarkan dakwahnya Sabilul Taubah lewat sosial media dari Jakarta. Masya Allah. Sekarang berapa tadi? 150.000. 150.000 Hampir 150. followernya. Terus setelah itu like-nya sudah 6 juta. 6 juta. Wah, luar biasa. Iya. Ketika nanti ada orang mendapatkan hidayah mungkin dari beberapa pengajian kami, kemudian lewat akun beliau, kok orang itu sadar meninggalkan kemaksiatan, insya Allah itu adalah salah satu jariahnya Mas Saiful Anam. Amin, amin, amin. Makanya ini konten-konten kreator yang saya mungkin nggak kenal atau nggak ketemu, mungkin YouTuber, mungkin TikToker, mungkin IG, Facebook, teruslah tebar kebaikan dimanapun panjenengan berada. Insya Allah itu akan menjadi motivasi terbaik untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Mungkin wong lagi susah, dilalah metu kaya sing biasane aku omong kuwi apa kuwi? Laisal ghina an kasratil arad, biasane kaya wong-wong susah rata-rata storine an kuwi. Heeh. Lagune wong cilik rasane kuwi mesti sing upload kuwi mesti wong susah. Yang namanya kaya bukanlah memiliki banyak harta, akan tetapi yang namanya kata kaya adalah hati yang merasa cukup. Yeah. Mesti pas rangsai duit blas kuwi. Mesti nggih story kuwi mesti enggak rangsai duit blas. Biasanya ali paping kuwi. Ya Allah. Terus akhirnya nyampe di sini bisa ikut ngaji langsung kayak gini, gimana Mas Saiful? Alhamdulillah, senang luar biasa Gus. Saya dibantu sama Mas Dafa, saya terima kasih sama Mas Dafa. Sama-sama. Sudah dibantu buat kesini. Terus waktu ini saya mau minta maaf juga buat Kaji Beki juga. Mungkin ada PT saya yang kemarin banyak kampanyenya juga buat
buat kampanyenya